Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurinda Rahma Yusfiani dari kelas 8G. Ingin menyampaikan adab bergaul dengan teman dan saudara. Allah memerintahkan kepada kita hendaknya pandai-pandai memilih teman bergaul dalam kehidupan dunia, di mana hidup tidak terulang dan hanya sekali. Karena pengaruh baik dan buruk tergantung dari teman-teman dan sahabatnya. Bahkan tidak jarang kita terbawa dan terpengaruh oleh kebiasaan baik maupun buruk mereka. Memilih teman yang baik bisa menghasilkan surga, tetapi jika bergaul dengan yang buruk menarik kita ke neraka. Lihat sabda Rasulullah, seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah seseorang di antaramu melihat siapa yang menjadi temannya. Dari pembukaan di atas, maka adab atau etika bergaul yang benar-benar harus kita perhatikan adalah sebagai berikut. 1. Memilih teman bergaul dan sahabat harus dengan orang yang baik akhlaknya. 2. Hal ini mempertegas pernyataan Rasulullah SAW bahwa kita harus pandai memilih dan memilah teman bergaul untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Terkadang adat istiadat, budaya, dan perilaku seseorang itu saling mempengaruhi. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berkawan kecuali dengan orang mukmin dan jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang beriman. Larangan pertemanan ini mencakup larangan bersahabat dengan pelaku dosa besar dan orang yang suka berbuat dosa, karena mereka melakukan apa yang Allah haramkan. Pada Allah saja dia berani maksiat dan melawan, apalagi kepada makhluk. Pada Allah saja yang memberikan kenikmatan dan kebaikan, dia ingkar, apalagi kepada manusia. Kepada Allah saja tidak amanah, apalagi kepada teman-temannya. Berteman dengan mereka akan mendatangkan kemudaratan pada agama kita. Terlebih lagi larangan bersahabat dengan orang-orang kafir dan munafik, maka larangan ini lebih diutamakan. Kita bergaul dengan mereka dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar, itu hal yang dibolehkan. Dan amar ma'ruf serta nahi munkar kita jika mendatangkan kemaslahatan maka lakukan. Akan tetapi jika tidak mendatangkan perubahan apapun pada mereka, meninggalkannya adalah lebih baik lagi. Adapun sabda Rasulullah SAW, jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Al-Khattabi berkata, larangan ini berlaku pada makanan undangan, bukan makanan kebutuhan. Karena Allah berfirman, dan mereka memberikan makanan yang disukainya pada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Dari firman tersebut, membantu manusia yang tertawan oleh kita dari segi makanan pokoknya dan kebutuhan hidup sehari-harinya adalah wajib. Tetangga non-muslim yang kekurangan bahan pokok, demi kemanusiaan kita harus bantu. Bahkan harus menunjukkan bahwa kita ini berdakwah ikhlas kepada sesama makhluk dan mencontoh Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Adapun hadis lain yang mempertegas lagi adalah sebagai berikut. Nabi bersabda, perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Bisa jadi penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kamu kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu akan mendapatkan bauannya. Sedangkan pandai besi hanya akan membakar bajumu, atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Jelaslah kehati-hatian kita memilih komunitas pergaulan sangat diperlukan. Bukan hanya mengatakan saya fleksibel, bergaul dengan siapa saja, tetapi berlaku cerdaslah untuk kepentingan diri sendiri agar dunia dan akhirat berhasil. Bahkan faktor memilih pasangan pun sangat tergantung dari teman yang menjadi teman pergaulannya, karena biasanya sifat mereka tak jauh berbeda dari teman-temannya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, jauhilah olehmu si cantik yang beracun. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah si cantik yang beracun itu? Rasulullah SAW menjawab, perempuan yang cantik tetapi hidup dan bergaul dengan temannya dalam lingkungan yang jahat. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa lingkungan yang tidak baik besar kemungkinan dipengaruhi oleh kebiasaan, tradisi, dan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Lingkungan yang mempunyai tradisi berjudi, membuka praktek pelacuran,
gemar minuman keras, dan melakukan maksiat-maksiat lainnya merupakan contoh lingkungan yang tidak baik. Contoh adab kepada teman dan saudara: 1. Mengucapkan salam ketika bertemu. 2. Menjenguknya ketika dia sakit serta mendoakannya. 3. Ikut gembira jika dia mendapat nikmat. 4. Tolong menolong dan saling rukun. 5. Saling menghormati dan saling menasihati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.